hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sudah sehat dan senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di SMP IT Nurul Islam. Semoga kalian semakin sehat, semakin cantik dan panjang umur serta berkah usia. Ya. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang belum tuntas ya, yaitu terkait dengan mobilitas sosial. Kemarin kan Bapak baru menyampaikan bentuk-bentuknya dan secara ringkas menyampaikan juga terkait dengan saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, untuk hari ini masih ingat kan apa itu mobilitas sosial? Masih ya, itu pergerakan apa deh? Iya, dimensi ke dimensi lain atau status dari mana ke mana yang dialami oleh seseorang. Itu menurut Profesor MZ Larwa. Ya. Nah, karena kemarin kita sudah belajar terkait dengan materi ini, ya, mobilitas sosial. Nah, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuannya ya. Pertama adalah untuk menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial dan kemudian nanti juga menganalisis dampak-dampak dari mobilitas sosial. Dan nanti akan ada pretest juga post-test untuk kalian sehingga kalian bisa lebih menguatkan pemahaman kalian terkait dengan materi tersebut. Ya. Nah, baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Kak. Ya, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ilman wa syukri ma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya silahkan kalian persiapkan dulu satu lembar tugas ya. Jadi selembar dulu Pak. Ya, disobek saja ya. Nah, gitu. Oke, kasih nama ya dan kelas. Jangan lupa ya, kasih nama dan kelas. Jadi untuk pretest yang pertama ini Bapak akan menyampaikan 5 soal. Ya. Menyampaikan 5 soal selama 10 menit. Nah, selama 10 menit ini berarti satu soalnya berapa menit pengerjaannya? 2 menit ya. Nanti kalian baca dulu. Setelah itu langsung isi saja. Jadi tidak usah ditulis soal dan jawabannya. Langsung saja A atau nomor 1 misalkan A, nomor 2 B dan sebagainya ya. Paham ya? Hanya 5 soal saja. Dan ingat harus dikerjakan semuanya. Jangan takut salah ya. Karena salah adalah teman kebenaran. Ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya sudah siap? Sudah siap. Nah, untuk soal yang pertama ya, silakan dikerjakan. Jadi langsung jawabannya Pak. Ya, langsung jawabannya saja. Baik, nomor 1 sudah? Yakin? Siapa yang belum?
Oke, sudah ya semuanya ya. Baik, selanjutnya maju ke nomor 2. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Ya, baik, sudah? Oke, selanjutnya nomor 3 ya, silakan dikerjakan. Ya, nomor 3 sudah? Sudah? Oke. Selanjutnya nomor 4. Baik, ya kelihatan nggak tulisannya? Nah, di soal nomor 4 ini ada kata-kata yang berupa perumpamaan ya, yaitu gulung tikar. Gulung tikar artinya apa, Dek? Bangkrut ya, cerdas sekali. Nah, untuk nomor 5 sudah? Oke, siap ya. Nah, baik. Selanjutnya, mari kita periksa sendiri ya. Tapi ingat, harus jujur ya. Jadi Bapak hari ini akan melatih kejujuran kalian dalam memeriksa ya. Nah, untuk nomor 1 jelas jawabannya C ya. Lembaga pendidikan. Itu yang paling mudah dikerjakan. Soalnya siapa? Anak TK pun bisa melakukannya, bahkan anak PAUD ya, yaitu mengikuti berbagai macam lembaga pendidikan. Kalau anak TK sudah bisa menikah belum? Masuk TNI? Nah, berarti yang paling mudah yang menaikkan status ya ini lembaga pendidikan. Ya, naik status misalkan dari TK jadi SD, dari kelas 1 jadi kelas 2, dari SD jadi SMP. Mudah, paling mudah dilakukan. Apalagi sekarang sekolahnya gratis. Ya, ada dana BOS, bantuan operasional sekolah. Baik, nomor 2. Yang mana nih? Betul deh, organisasi ekonomi ya. Organisasi ekonomi. Selanjutnya nomor 3 B, mempercepat perubahan ke arah yang lebih baik. Itu dampak positif. Nomor 4 iya, adanya gangguan psikologis. Kalau orang sering melamun, sering ngulang ya, ulang jentul, tahu kan? Itu berarti dia sedang mengalami gangguan psikologis ya. Gangguan psikologis ini artinya apa? Stres dan mentalnya terganggu. Kan seperti ya. Atau ulang-ulang seperti ini. Ya, dan sebagainya. Ya, bisa dibayangkan ya? Oke. Kemudian nomor terakhir yang mana nih? Betul ya, konflik antar generasi. Ya. Baik. Selanjutnya, Soklah betul berapa bagian? 4 3. Oke. Wuri 5 4 3 5 4. Oke, masih ada yang satu salahnya atau 2 ya. Tapi tidak jadi masalah.
nanti kita akan belajar lagi ya. Nah selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan saluran mobilitas sosial beserta dampak ya. Nah sebelum itu nanti Bapak akan memberikan handout kepada kalian untuk kalian baca ya. Dan ini bisa kalian miliki dan bisa dibawa ke rumah ya. Nah ini handoutnya ya, silakan dibaca saja ya. Oke, ini handoutnya ya. Nanti dibagi-bagi saja per kelompok ya. Baik, ya kita mulai lagi ya. Nah, setelah kita kemarin mempelajari bentuk-bentuk mobilitas sosial, juga sekilas terkait dengan jenis-jenisnya yang lain. Kemudian tadi juga kita melakukan pretest ya, atau tes awal sebelum mempelajari masalah ini. Alhamdulillah Bapak tahu dan Bapak sudah bisa melihat bahwa kalian ini sebenarnya memiliki pemahaman dan konsep yang sangat baik terkait dengan materi ini ya. Nah oleh karena itu kita lanjutkan lagi sebagai penguatan terkait dengan saluran-saluran mobilitas sosial ya. Nah sebelum melanjutkan, kita akan terlebih dahulu mengamati video ya terkait dengan saluran mobilitas sosial. Ya, sebentar. Nah, ini dia videonya ya. Jadi warga kampung ini terkena proyek ini ya, Pertamina, karena di sana terdapat cadangan minyak bumi. Nah, lihat. Tanah mereka ini dibeli dengan harga miliaran ya, dan kemudian langsung borong mobil seperti itu, berjajar ya. Ya, ini mobilnya pasti di atas 500 juta nih. Baik ya. Kira-kira kalau kalian dapat uang sebanyak itu, apa yang akan kalian beli? Sedekah dulu ya. Oke, bagus ya. Tapi beda ceritanya di sini ya. Mereka malah membeli mobil terlebih dahulu, kemudian beli rumah di perumahan, gitu kan? Seperti itu ya. Nah hanya saja gini, ada kelanjutan ceritanya nih terkait dengan video ini ya. Coba kita cek ya video yang lainnya. Nah ini cerita setahun kemudian ya terkait dengan kampung miliarder tersebut. Nah, awalnya mereka memang kaya raya lah ya, punya banyak uang, miliaran bahkan. Nah, hanya saja karena tidak mampu mengelola uang tersebut dan tidak punya ilmunya, mereka habiskan, ya, belikan apa yang mereka mau dan apa yang mereka impikan selama ini, ya, seperti mobil, rumah dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa mereka ini adalah petani, gitu kan? Ya, pekerjaan utamanya apa?
bertani ya. Loh, kalau seperti itu kan harusnya uangnya itu diberikan lagi lahan ya, kebun, sawah atau sebagainya, bukan diberikan seperti ini. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Saat ini mobil yang ratusan juta itu malah jadi beban bagi mereka. Servisnya jutaan, pajaknya jutaan, ya. Ganti olinya saja kan 2,5 juta gitu kan. Nah ini membebani gak? Sedangkan mereka tidak punya pekerjaan. Akhirnya apa? Dijual lah mobil tersebut dengan harga murah. Dan mereka akhirnya dengan uang tersebut hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu untuk membeli lahan lagi. Rugi tidak? Rugi. Nah inilah ya dampak dari saluran mobilitas sosial. Ada yang positif, ada yang negatif. Baik ya. Nah, Bapak ini bercerita tentang bagaimana susahnya hidup beliau saat ini, ya. Setelah memiliki uang miliaran, gitu kan? Baik. Nah, baik. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan lagi terlebih dahulu ya, bahwa mobilitas sosial ini pada dasarnya memiliki atau mempunyai saluran-saluran yang disebut sebagai social circulation ya. Saluran-saluran yang ada dalam mobilitas sosial ya, banyak ya. Contohnya di sini, siapa yang orang tuanya menjadi TNI atau polisi? Atau saudaranya ada enggak? Ada, tuh kan? Nah, salah satunya adalah itu ya, lembaga kemiliteran. Tapi ada juga nih yang misalkan menjadi guru, menjadi dosen dan sebagainya ya. Kita coba cek yang lainnya. Saluran-saluran mobilitas sosial pertama mungkin ya, tapi sebenarnya ini masih jauh dari bayangan kalian ya, yaitu melalui perkawinan. Ingat gak cerita Cinderella? Yang awalnya dia hanya gadis biasa, tiba-tiba menjadi kaya raya, bertahtakan emas lehernya, cincinnya banyak gerencem lah istilahnya ya. Sehingga pada saat belanja, ini berapa harganya? Ini berapa? Kok itu murah ya? Pernah mungkin ya kalian melihat ibu-ibu seperti itu ya, ketika cincin atau belangnya lecet ya. Kemudian ada juga yang seperti aduh gerah nih, gerah. Padahal dia menunjukkan anti ya. Iya saya juga gerah nih. Aduh pengen rasanya leher dipanjangin gitu ya. Itu menunjukkan apa? Kalung ya. Ya ini rorombekeun kaki gitu kan bahasa. Itu menunjukkan apa? Geng ya. Karena saking banyaknya emas ya pada saat perkawinan tersebut gitu kan yang dialami oleh Cinderella ya. Kemudian selanjutnya adalah lembaga keagamaan ya. Maksudnya lembaga keagamaan ini kan kita mengenal adanya ustazah, ustaz ya. Setelah ustaz, ustazah ada mursyid ya. Setelah mursyid nanti ada apa? Gus ya. Ada kiai atau kanjeng yai dan sebagainya ya. Jadi lembaga agama juga bisa meningkatkan status sosial. Tentang apa? Tentu saja semakin tinggi ilmu agama yang dimiliki oleh seseorang, maka nanti status sosialnya akan semakin tinggi juga ya. Kalau kita saat ini sebagai apa? Murid ya, atau santri ya, santriwati ya, santri woman ya. Kemudian ada organisasi ekonomi. Nah ini khusus bagi mereka yang suka berdagang atau suka ya juga ya. Tentu saja ini bisa kita contoh ya. Contohnya adalah Ibu Susi Pujiastuti, tahu kan? Nah beliau kan walau lulusan SMP doang, tapi karena beliau pandai mengelola uang, pandai marketing ya, beliau akhirnya apa? Jadi kaya raya, status sosialnya meningkat ya, dan disegani gitu.
walaupun beliau lulusan SMP. Uangnya banyak, perusahaannya banyak. Kemudian melalui pendidikan. Nah, saat ini kalian sedang melalui proses tersebut, yaitu saluran mobilitas pendidikan. Yang awalnya SD menjadi SMP, yang awalnya kelas 7 menjadi kelas 8, dan seterusnya sampai mendapatkan kelak insya Allah gelar profesor ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi profesor semuanya ya. Profesor di bidangnya masing-masing. Ada profesor matematika, profesor ekonomi, profesor IPA dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya adalah angkatan bersenjata. Ya. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah TNI dan Polri. Karena kan dalam angkatan bersenjata itu kan ada pangkat dan derajat-derajatnya. Misalkan ketika baru masuk mereka mengikuti pelatihan dulu, maka disebut sebagai taruna. Setelah taruna beres latihan menjadi tama. Kemudian terus menjadi sersan, menjadi letnan, jadi kolonel, sampai tingkat teratas yaitu jenderal bintang 5 atau 4? Bintang 5 ya. Oh ya, terkait dengan jenderal bintang 5 ini baru ada 5 orang loh di dunia yang memiliki pangkat jenderal bintang 5. Salah satunya adalah Bapak Presiden kita yang kedua, yaitu siapa? Iya, ya, Bapak Soeharto. Kemudian melalui organisasi profesi. Contohnya gini, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada misalkan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Dan selanjutnya melalui organisasi politik. Awalnya misalkan jadi RT, kemudian jadi RW, jadi Kades, jadi camat, lurah dan sebagainya. Kemudian ikutan partai, misalkan menjadi bupati. Setelah bupati menjadi gubernur. Setelah menjadi gubernur menjadi presiden. Contohnya adalah Bapak Presiden Jokowi. Ya, beliau ini adalah orang yang naik statusnya mengikuti saluran mobilitas sosial organisasi politik. Baik, di sini siapa yang ingin ikutan partai nanti di suatu saat? Oke, belum kebayang ya. Tapi mungkin suatu saat ya, mungkin kalian ada salah satunya yang akan menjadi kader misalnya ya. Siapa tahu deh di antara kalian ini ada yang kelak menjadi Ibu Bupati Garut ya, dimana setiap tanda tangannya itu akan bernilai. Satu tanda tangan bisa membangun jembatan, satu tanda tangan bisa membangun sekolah, satu tanda tangan bisa membangun masjid ya. Bro di juru, bro di pantok, ngalayang di tengah ini, insya Allah ya. Nah, selanjutnya kita bicara terkait dengan dampak mobilitas sosial ya. Setiap mobilitas sosial tentu akan menimbulkan dampak. Ya, segala sesuatu itu akan menimbulkan dampak. Ya, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Contohnya gini, kita posting makanan di medsos ya. Ada nanti yang tanggapannya positif, ada tanggapannya negatif ya. Misalkan tanggapannya positif, wow, kamu pandai banget masaknya, gitu kan. Kalau misalkan yang tanggapan negatif, misalkan contohnya gimana? Wah, ini ria, pamer gitu kan. Gak ngerti kalau di sebelahnya ada tetangga yang lagi kelaparan gitu kan. Kok malah posting-posting makanan dan sebagainya. Ya, ada juga yang menanggapi secara negatif. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada positif dan negatifnya. Begitu juga nanti ya. Nih, menurut Horton dan Han, ada beberapa konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal, antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya kecemasan akan terjadi penurunan status bila terjadi mobilitas menurun. Contohnya gini, kalau seseorang sudah naik pangkat ya, derajatnya tinggi, tiba-tiba jadi cemas ya. Hidupnya jadi tidak tenang karena apa? Takut jadi turun jabatan gara-gara wah banyaklah faktornya gitu kan, tidak bisa dijelaskan. Kemudian timbulnya ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang
meningkat. Ini kalau tidak ada ilmunya, kalau seseorang belum berpengalaman, ya. Dan kemudian keretakan hubungan antar anggota kelompok primer. Contohnya gini, orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, ya, anaknya pengen jadi pelukis, gitu kan? Kan nggak nyambung, gitu kan? Sehingga nanti akan ada konflik antara anak dan ibu, ya, atau orang tua, ya, yang kita sebut sebagai konflik antar generasi. Kemudian dampak-dampaknya, ya, ada yang positif, ada yang negatif. Ya, mohon maaf nggak kelihatan nih, ya. Ini positif, ini negatif, ya. Ya. Kalau yang positif contohnya ini mendorong seseorang untuk hidup lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan meningkatkan integrasi sosial. Kalau negatifnya ini cuma 3 saja, timbulnya konflik, ya. Misalkan konflik antar kelas, konflik antar generasi, ya, dan konflik antar apa? Pribadi. Kemudian berkurangnya solidaritas kelompok, mungkin karena ada yang iri, misalkan, ya, ketika seseorang naik jabatan atau naik pangkat. Dan terakhir adalah timbulnya gangguan psikologis. Seperti misalkan kalau tiba-tiba yang awalnya pendapatannya tinggi jadi rendah gara-gara pandemi, kan jadi ulang-ulang, ya, stres dan sebagainya, bingung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anggota keluarga. Nah, baik. Selanjutnya nanti Bapak akan membuat kalian menjadi terdiri dari beberapa kelompok, ya. Karena di sini ada berapa orang? 14, ya, semuanya hadir, ya. Nah, nanti silakan dibagi kelompok, ya, seperti kemarin saja, ya. Kemarin kelompoknya Katrina, kemudian Zakia dan Hilma, ya. Kemarin kemudian siapa yang belum hadir? Ya, Desta. Nah, Desta mau ke kelompok mana nih? Siapa yang anggota kelompoknya paling sedikit kemarin? Oke, ya. Nah, oke, ya. Silakan nanti kalian posisikan mejanya sesuai kelompok masing-masing, ya. Nah, oke, silakan sekarang, ya. Nah, untuk Desta ke Zakia sajalah, ya. Zakia sama Desta, ya. Ya, baik. Selanjutnya Bapak nanti akan membagikan LKPD, ya, kepada masing-masing kelompok. Nanti tolong dikerjakan LKPD-nya bersama-sama, teman. Nanti kalian boleh mencari sumbernya, baik itu dari handout, dari buku, maupun dari sumber-sumber lain seperti internet, ya. Nah, baik. Silakan, ini untuk kelompok Hilma. Ya, apa? Ada yang ingin ditanyakan, Uli? Tidak, nanti hanya akan mengisi LKPD saja ini, ya. Dan harus diisi sesuai dengan petunjuk pada LKPD, ya. Ya. Nah, kemudian ini kelompoknya Zakia, silakan kerja. Ya, baik. Tadi ada kendala apa? Ada 7. Wow, bagus. Berarti kamu sudah memiliki pemikiran yang kritis, ya, atau critical thinking. Yang ketujuh apa ini?
Oke, nah nanti silakan dibuat satu kolom lagi saja di sini ya, tambahkan ya. Luar biasa Hilma dan temannya sudah memiliki critical thinking yang bagus. Oke? Ya, silakan Pak Zed, langsung diisi. Ada kesulitan-kesulitan tidak? Nah, kalau ada nanti tanyain saja ya sama Bapak ya. Dan usahakan bisa dikerjakan ya. Ya, gimana diantaranya? Langsung saja. Ya, nanti istilahnya ditambahkan saja ya. Soalnya di sini waktunya mungkin Bapak agak molor sedikit ya. Soalnya kita belum selesai. Ya. Baik, alhamdulillah waktu untuk berdiskusi sudah selesai ya. Dan silakan nanti tiap-tiap kelompok untuk masing-masing menyampaikan hasil diskusinya ke depan ya. Baik, yang pertama silakan dari kelompok Hilma terlebih dahulu ya. Baik, Hilma mau dengan siapa? Oke, nanti dibacakan secara keras-keras ya. Ya, silakan Hilma dan oke, Sofwa. Baik. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi tadi. Tentang diskusi tadi, saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial terbagi 1. Angkatan bersenjata, 2. Lembaga-lembaga keagamaan, 3. Lembaga pendidikan, 4. Organisasi politik, 5. Organisasi ekonomi, 6. Organisasi keahlian. Setelah mengisi kata kosong, analisilah saluran-saluran mobilitas sosial tersebut berdasarkan standar. 1. Saluran mobilitas sosial yang paling mudah dilakukan di usiamu sekarang. Saluran mobilitas sosial yang dipilih adalah lembaga pendidikan. Alasan mengapa saluran mobilitas tersebut dipilih, karena pendidikan bisa dilakukan oleh semua usia. 2. Saluran mobilitas sosial yang paling tidak mungkin dilakukan di usiamu sekarang. Saluran mobilitas sosial yang terpilih adalah perkawinan. Alasannya karena belum mencukupi usia. 3. Saluran mobilitas sosial yang paling sulit dilakukan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Saluran mobilitas sosial yang terpilih adalah angkatan bersenjata. Alasannya karena saya tidak ingin menjadi polisi atau TNI. Nomor 4. Saluran mobilitas sosial yang kelak akan kamu hindari. Saluran mobilitas sosial yang terpilih adalah organisasi politik. Alasannya karena saya tidak mau korupsi. Nomor 5. Saluran mobilitas sosial yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan taraf kehidupanmu. Saluran mobilitas yang terpilih adalah organisasi keahlian. Alasannya karena saya ingin menolong atau membantu orang yang sakit. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.
Iya. Baik, selanjutnya kelompok Zakiyah. Ya, silakan masuk ke depan. Belum? Kalau untuk kelompok Katarina sudah? Belum. Baik, selanjutnya adalah dari kelompok Katarina. Ya, silakan kelompok Katarina untuk tampil maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katarina dari kelompok 2 dan yang beranggota Resti, Alicia, Wuri, dan saya ingin menyampaikan isi dari dampak-dampak positif mobilitas sosial. A. Mendorong seseorang untuk lebih maju. B. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain, menimbulkan motivasi yang pada diri seseorang. C. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. D. Masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. E. Meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Dampak positif yang dimaksud meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi. Masyarakat selalu dinamis bergerak maju pencapaian tujuan yang diinginkan. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan persatuan bersama. Meningkatkan semangat kompetisi. Semakin membuka kesempatan untuk hidup maju, meningkatkan taraf hidup seseorang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri applause ya. Baik. Penampilan terakhir selanjutnya dari kelompok Zakiyah. Silakan kelompok Zakiyah, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Dampak negatif mobilitas sosial. Akibatnya konflik. 1. Konflik antar kelas. Konflik antar kelompok sosial. Konflik antar generasi. B. Berkurangnya solidaritas kelompok. Contohnya, seseorang yang ingin terlihat derajatnya lebih tinggi daripada orang lain. C. Timbulnya gangguan psikologis. Sebagai contoh, ketakutan, frustasi, gangguan psikologis. Timbulnya konflik antar kelas. Konflik antara majikan dan buruh dalam suatu perusahaan. Harus melakukan agar terhindar dari konflik tersebut, harus melakukan pekerjaan tersebut dengan baik dan benar agar tidak dipandang sebelah mata oleh majikan. Konflik antar kelompok sosial. Para kurir delman dan para kusir delman dan penarik becak yang lambat menyesuaikan diri dengan perubahan dapat menyebabkan konflik dengan supir mobil angkutan umum. Agar terhindar dari konflik tersebut, supir angkut harus tetap bersabar dan jangan mengambil jalan sembarangan karena akan mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Konflik antar generasi. Pergaulan bebas yang banyak dilakukan anak-anak muda dewasa ini sangat bertentangan dengan nilai yang dianut oleh generasi tua.
penyesuaian norma dan nilai-nilai yang baru akan memiliki solidaritas antara orang-orang yang berada pada lapisan atau strata baru dengan orang-orang yang berada di strata atau kelas sosial lama. Agar terhindar dari dampak tersebut, sebagai makhluk sosial, kita harus menerapkan sikap solidaritas terhadap orang lain agar terhindar dari sikap tidak mengenakan. 3. Resikonya gangguan psikologis. 1. Menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Tidak boleh memikirkan apa-apa yang tidak penting. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, alhamdulillah. Berdasarkan hasil diskusi tadi ya, ternyata memang banyak sekali saluran-saluran mobilitas sosial yang bisa kita tempuh suatu saat nanti. Ada juga mungkin saluran mobilitas sosial yang tidak akan kita pilih suatu saat nanti ya. Namun ingat, setiap apa yang kita pilih pasti ada konsekuensinya atau ada dampaknya, baik itu dampak negatif maupun dampak positif ya. Nah, selanjutnya sebelum Bapak menutup pada kegiatan kali ini, kita akan melakukan post test ya, yaitu dengan cara mengerjakan soal yang tadi secara bersama-sama ya. Sudah siap? Oke. Nah, silakan kertas yang tadi digunakan lagi ya. Baik, kita lakukan post test. Untuk nomor 1 silakan dikerjakan. Ya, kelihatan kan? Oke, ya. Yang tadi, Pak? Ya, yang tadi. Baik, sudah selesai nomor 1? Selesai? Sudah, oke. Nomor 2, silakan. Oke, sudah selesai? Oke, ya. Selanjutnya nomor 3. Kelihatan? Oke, sudah selesai? Nomor 4. Oke, sudah selesai? Terakhir. Sudah? Alhamdulillah. Ya, baik. Selanjutnya Bapak akan coba cek ya. Baik, Hilma dapat berapa? 5. Katrina? 5. Risti? Puri? Oke, berarti alhamdulillah untuk post test terakhir ini kalian mendapatkan 100 semuanya ya. Berarti sudah. Nah, baik. Untuk sementara dari Bapak dicukupkan sekian saja ya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.